Kalau kita punya teman yang biasa mentraktir, saya biasa mentraktir teman saya. Asal pergi makan, saya traktir. Ada nggak ada pinjaman, saya traktir. Itu tidak riba. Saya dengan Bang Alvin misalnya selalu jalan, saya traktir minum cendol, saya traktir makan nasi padang. Lalu suatu ketika saya minjam uang ke Bang Alvin dan saya traktir beliau, itu tidak riba. Karena uang itu keluar bukan karena sebab duit itu. Tapi, nah ini tapi, saya dengan Bang Alvin nggak pernah traktir dia. Tiba-tiba pas saya pinjam uangnya, saya traktir dia, itu riba. Walaupun tidak ada perjanjian di awal. Jadi kita 10 orang buat arisan jula-jula. Yang sebelumnya memang kita akrab. Kita memang biasa jalan kemana kemari makan. Tiba-tiba hari itu kita makan-makan, ya tidak riba. Tapi kalau keluarnya duit itu karena disebabkan duit pinjaman, maka itu riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada unsur manfaat, maka dia riba. Jadi yang paling selamat gimana? Yang paling selamat arisan, goncang nama, dapat duit, ya udah, macam nggak ada kejadian aja. Murni memang mau menolong orang, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Bapak ya, Bapak Bagas. Terima kasih Ustaz. Next, saya persilakan Ibu Mela Reika dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan keluarga selalu diberi keberkahan dan kami berterima kasih atas doanya sewaktu Ustaz umroh di sana. Pertanyaan saya adalah bagaimana jika lafaz itu hanya di chat di WA gitu, jadi tidak mengucapkan. Karena misalkan, Bu, saya pinjam uang segini, nanti dibayarnya hari ini. Apakah itu sudah termasuk dicatat juga atau bagaimana, atau memang harus ada seperti di Quran tadi Al-Baqarah 282 itu harus ada pencatatnya, harus ada saksi demikian. Kemudian apakah yang dicatat itu yang maksudnya berapa besarannya? Apakah misalkan kalau saya menganggap bahwa itu kecil misalnya, jadi saya tidak mencatatnya, kan kata Ustaz tadi kalau misalkan dia tidak sanggup membayar, sudah kita sedekahkan saja begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan Islam itu untuk menjaga akal, menjaga harta, menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga kehormatan. Maka dalam hal pinjam meminjam ini, dia menjaga harta, menjaga kehormatan, dan menjaga nyawa. Karena silap-silap orang bisa bunuh-bunuhan. Maka ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunat. Mesti ada yang menulis, itu anjuran, sunat, tidak wajib. Adapun yang rukun tadi, yang mesti ada rukun tadi 3. Orang yang memberikan pinjaman, kupinjamkan kepada engkau. Orang yang meminjam, dan barang atau uang. Kalau 3 unsur ini ada, maka sudah sahlah dia. Jadi apakah dia mesti ngomong, kupinjamkan ini kepada engkau? Bisa dengan 3 cara. Yang pertama, kupinjamkan kepada engkau 100.000. Yang kedua, WA, sudah ku transfer ke nomormu 100.000. Yang ketiga, dengan bahasa tubuh memberi. Mu'atah namanya. Dengan dia ngasih itu sudah menunjukkan bahwa dia ridho. Karena ridho itu bisa dengan omongan, bisa dengan tulisan, bisa dengan perbuatan. Pinjam. Lalu dia bilang, aku pinjam. Barangnya ada. Maka cukup, selesai. Tapi dikhawatirkan kalau terjadi konflik, payah nanti. Maka Islam ini
Dia sampai sedetil itu, banyaklah putus silaturahim orang putus gara-gara duit. Saya pribadi pun beberapa sama orang sudah nggak enak lagi ya gara-gara duit ini. Kau kalau tidak kau bayar utang kau sama aku, saya bilang, kalau nggak kau bayar, kau cari nanti aku di padang mahsyar. Kalau nggak kau bayar sama aku, kau cari nanti aku di padang mahsyar. Maksud saya ngomong begitu biar cepat dibayarnya. Apa kata dia? Iyalah kalau gitu di padang mahsyar aja lah katanya. Sampai sekarang nggak dibayar. Ada jenis manusia macam itu. Memang susah kita sama manusia ini. Bang Bernard punya uang 1 miliar, lalu meletakkannya di bank konvensional. Bank konvensional terserah mau dia pinjamkan untuk ternak babi, mau dipakaikannya untuk buka judi, mau dipakainya untuk macam-macam, terserah dia. Tanpa dia tanya dulu, Bang Bernard, ini uangnya kami pakai, enggak ada itu. Pokoknya terserah dia. Yang penting tiap bulan bunganya jalan. Ini konvensional. Kalau bank syariah, Islamic Bank, meletakkan uang itu dua jenis. Yang pertama namanya wadiah, titipan. Wadiah enggak ada untungnya, enggak ada bagi hasilnya, hanya untuk safety saja. Makanya waktu mau kita meletakkan duit itu ditanya, ini akadnya wadiah atau mudharabah, Pak? Ya, saya mau wadiah aja daripada di rumah saya takut maling. Wadiah. Tapi kalau pilih yang kedua, ini saya maunya mudharabah. Nanti akan diinvestasikan uang itu kepada investasi-investasi yang halal, yang benar secara syariat Islam. Nah, ini poin pertama. Dari cara meletakkannya saja sudah beda. Yang kedua, pada bank konvensional, uang diletakkan di bank konvensional, lalu kemudian datang orang meminjam uang. Saya tidak perlu tahu dia pakai uang ini untuk apa. Yang penting dia bayar 1 bulan sekian, bunganya sekian. Ini bank konvensional. Kalau bank syariah tak begitu. Yang boleh diambil hanya dari yang akadnya selain wadiah. Ada murabahah permodalan, ada mudharabah bagi hasil. Lalu kemudian saya tanya dulu, ini untuk apa? Ini untuk ternak lele, ini untuk usaha laundry. Lalu kemudian disurvei, barulah diadakan bagi hasil. Sedangkan pada konvensional dia tidak mau tahu, mau untung, mau rugi, mau mati lelenya, yang penting duit sesuai dengan kesepakatan bunga jalan terus. Sedangkan pada bank, pada akad mudharabah bagi hasil, dia mesti kalau sama-sama untung, barulah kita bisa bagi. Kalau kebetulan rugi, iya kita menanggung ruginya. Itulah yang membedakan antara Islamic Bank dengan konvensional. Jadi bank syariah yang ada sekarang ini, dia menuju syariah. Di Indonesia ini bank syariah baru 7% Islamic Bank. Dari namanya aja itu menunjukkan kesulitan. Tidak ada di dunia ini bank syariah. Semuanya di mana-mana Islamic Bank. Kenapa di Indonesia ini namanya bank syariah? Karena zaman dulu Orde Baru nggak boleh bawa Islamic. Nggak boleh bawa Islamic. Tapi ulama kita ini berjuang. Islamic Bank nggak boleh. Oke, kalau gitu bank syariah. Islamic Bank nggak boleh, bank syariah boleh. Itulah maka keluar bank syariah. Islamic Bank itu sebetulnya. Di Malaysia Islamic Bank. Jadi kalau Islamic Bank ini bagi hasilnya besar, ya prinsip duit ini di mana ada uang, di situ ada, di mana ada gula, di situ ada semut. Malaysia Bank Rakyat. Bank Rakyat Malaysia itu konvensional. Saya tahu karena saya ceramah di situ.
Bank Rakyat Malaysia itu berubah menjadi Islamic Bank, tapi nggak pakai nama Islamic, tetap namanya Bank Rakyat, tapi 100% sudah berubah menjadi Islamic Bank. Nasabahnya Hindu, Konghucu, Buddha, Kristen, Katolik. Kenapa? Karena orang nyaman, dia investasi. Jadi sebetulnya bukan masalah kalau udah masalah bank ini. Kalau bank Islamic Bank di Indonesia ini maju, produknya semakin banyak dan orang siapapun akan, ini bank syariah, ini bank konvensional. Konvensional cuma bisa ngasih 5%, bank syariah 7%. Orang akan berlomba-lomba lari ke bank Islamic Bank. Jadi saya tanya sahabat saya Prof Antonio Safi'i, saya tanya, kenapalah bank syariah di tempat kita ini susah kali bangkitnya? Kata dia sebabnya dua Pak Ustadz. Yang pertama kurang iklan, yang kedua kurang political will, kurang support politik. Jadi kalau iklannya maju, support politiknya, insya Allah bangkitlah bank syariah. Maka saya selalu mengatakan ini menuju bank syariah full. Kita berharap kita yang membangkitkan, maju bank syariah ini, barulah orang akan beramai-ramai investasi ke bank syariah. Demikian, wallahu a'lam. Apakah bank syariah di Indonesia ikut menaikkan suku bunganya juga? Itu aja. Ulang lagi, tadi suaranya terputus. Jika Bank Indonesia di Indonesia menaikkan suku bunganya, apakah bank syariah ikut juga menaikkan suku bunganya ke peminjam? Apakah tidak? Itu aja, Kak. Bank syariah menetapkan bagi hasil. Adapun denda karena terlambat membayar, kalau pada bank syariah bedanya dengan bank konvensional. Kalau pada bank konvensional denda keterlambatan itu dipakai untuk dibagi kepada semua customer. Kalau pada bank syariah, nanti kalau dikomplain orang, kenapa kami menabung kok ada dendanya juga? Dendanya itu dipakai untuk program-program sosial. Lalu kemudian yang menetapkan suku bunga kan BI, semuanya di bawah BI. Termasuklah semua bank syariah ini, termasuk bank syariah yang tidak menginduk kepada bank konvensional. 3 bank syariah di Indonesia yang tidak menginduk kepada bank konvensional. Bank Aceh, Bank NTB, Bank Riau Kepri. Karena yang 3 ini sudah syariah. Dia diberikan kebijakan independen untuk mengatur. Maka dia di bawah DSN, Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional inilah yang memberikan legitimasi, lisensi supaya bank-bank syariah ini punya DPS, Dewan Pengawas Syariah, yang sudah lolos dari Dewan Syariah Nasional. Itu tentang bank syariah. Wallahu a'lam bishawab.